Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iluluddin Al-Mursyid, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 235211090. Di sini kita akan belajar bersama mengenai sarana dalam berpikir ilmiah. Apa sih itu sarana dalam berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Berpikir ilmiah juga diartikan sebagai berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada dua hal yang harus diperhatikan dalam sarana berpikir ilmiah. Yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah. Kemudian yang kedua, fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dan bukan merupakan ilmu itu sendiri. Sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian dalam sarana berpikir ilmiah ada 4 hal. Yang pertama bahasa, kemudian yang kedua matematika, ketiga statistika, dan yang terakhir adalah logika. Selanjutnya bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah maupun berpikir alamiah. Bahasa diperlukan manusia sebagai alat komunikasi atau fungsi komunikasi dan alat budaya yang mempersatukan manusia menggunakan bahasa tersebut atau fungsi kohesif. Di dalam fungsi komunikasi terdapat 3 unsur di dalam bahasa, yaitu yang pertama perasaan atau unsur emotif, kemudian yang kedua sikap atau unsur efektif, dan yang terakhir adalah buah pikiran atau unsur penalaran. Secara umum penggolongan bahasa dibedakan menjadi 2, yang pertama bahasa alamiah, kemudian yang kedua bahasa buatan. Bahasa alamiah yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alamiah ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Kemudian bahasa buatan, yaitu bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Bahasa buatan juga dibedakan menjadi 2, yaitu bahasa istilah dan bahasa artifisial. Selanjutnya matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna tersebut diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Kemudian matematika sendiri adalah bahasa yang berusaha menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Misalkan, kita sedang mempelajari kecepatan jalan kaki seorang anak, maka objek kecepatan jalan kaki seorang anak dilambangkan sebagai X, maka dalam hal ini X hanya mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seorang anak. Demikian juga bila kita hubungkan kecepatan jalan kaki seorang anak dengan objek lain, misalkan jarak yang ditempuh seorang anak yang kita lambangkan dengan Y, maka kita lambangkan hubungan tersebut dengan Z sama dengan Y per X, di mana Z melambangkan waktu berjalan kaki seorang anak. Pernyataan Z sama dengan Y per X tidak mempunyai konotasi emosional, selain itu bersifat jelas dan spesifik. Kemudian yang selanjutnya statistika. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, bahasa Latin, yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi dengan kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka saja atau data kuantitatif saja. Statistika
merupakan sarana berpikir yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah. Sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah, maka statistika membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik-karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberikan tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan, dan kesimpulan tersebut bisa saja benar, bisa juga salah. Kemudian selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika. Ada 4, yang pertama observasi dan eksperimen, kemudian yang kedua memunculkan hipotesis ilmiah, kemudian yang ketiga verifikasi dan pengukuran, dan yang terakhir sebuah teori dan hukum ilmiah. Selanjutnya logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Latin, dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dengan bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike epitisme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Kata logis yang digunakan ini juga bisa diartikan dengan masuk akal. Sebuah dari pikiran yaitu pengetahuan berpikir, yaitu suatu proses berpikir ini bisa disebut dengan bernalar. Kemudian ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Keberadaan ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memahami logika, dimulai dari membentuk gambaran tentang objek yang dipahami, kemudian merangkainya menjadi sebuah hubungan antar objek, dan yang terakhir melakukan proses berpikir yang benar untuk menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya ada 2 bentuk logika. Yang pertama ada logika deduksi, kemudian yang kedua ada logika induksi. Logika deduksi atau silogisme adalah menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Selanjutnya, logika induksi merupakan kebalikan dari deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Kemudian dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang dimaksud untuk menunjang kegiatan ilmiah dalam langkah berbeda untuk memperoleh pengetahuan secara akurat. Tujuan mempelajari perangkat berpikir ilmiah ini adalah agar dapat melakukan kegiatan penelitian ilmiah dengan baik guna memperoleh ilmu pengetahuan yang benar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sarana berpikir ilmiah dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama bahasa, kemudian yang kedua matematika, ketiga statistika, dan yang terakhir adalah logika. Sekian, itu saja penjelasan mengenai sarana dalam berpikir ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.